Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Ayol ikhwahal mustami'an wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kami sapa juga al-musyahidin wal musyahidah, pemirsa televisi dakwah Hasil TV, RJTV, Surau TV dan juga televisi lain. Kami sapa juga untuk radio-radio lain, Radio Al-Hikmah FM Banyuwangi, Radio 2 FM Pangkalan Kerinci dan radio-radio dakwah lainnya. Kaum muslimin dan muslimah rahimanillah, senang sekali rasanya kita bersua kembali di hari yang mulia dalam sepekan. Kita berada di hari ganjil 21 bulan Rajab, salah satu bulan haram di tahun 1445 Hijriah. Bertepatan di hari ini tanggal 2 Februari 2024, kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Sudah hadir di studio Radio Hidayah FM guru kita Al-Ustaz Abu Nuaim Dr. Aspir Rahmat AZMA hafizahullah ta'ala. Baik, kaum muslimin dan muslimah, pemirsa dan pendengar dimanapun antum antuna berada, kita akan lanjutkan pelajaran-pelajaran atau ibrah ya yang ada pada bulan puasa, bulan Ramadan. Kurang lebih 40 hari lagi kita akan memasukinya, bulan Ramadan 1445 Hijriah. Dan untuk itu tentunya sangat baik sekali dan cocok kita pelajari ya sebelum memasuki bulan Ramadan, kita mengambil ibrah atau pelajaran yang ada atau yang terkandung padanya. Baik, alhamdulillah Ustaz insyaallah akan melanjutkan dengan ibrah ya. Kita sudah masuk kepada ibrah ya. Kita sudah masuk ke pelajaran, bukan di muqaddimah lagi. Kitab buah karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Semoga juga mengalirkan pahala bagi beliau kita mempelajari kitab ini. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, sebelum kita memasuki ibrah atau pelajaran yang terkandung pada kitab ini, kita akan buka kajian kita dengan sapaan hangat kepada Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspir Rahmat AZMA hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? بخير والحمد لله. كيف أنت أباوني؟ نعم ونحن بخير أيضا يا أستاذنا. حياك الله وبارك الله فيك. نعم وفيك بارك الله وبارك الله فيكم أيها الإخوة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاhidah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tanpa terkecuali tentunya tidak bisa kita sebutkan satu persatu media apapun yang kita pergunakan. Mari kita mengambil ibrah dari pelajaran bulan puasa atau bulan Ramadan yang sesaat lagi akan disampaikan oleh Ustaz. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan, selamat menimba ilmu syar'i kepada Anda semuanya, dan langsung saja kepada Ustaz kita persilakan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Amma ba'du, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, baik pemirsa TV maupun pendengar radio dimanapun berada, semoga selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah, taufik dan kemudahan darinya, kita kembali berjumpa melanjutkan pelajaran kita membaca salah satu dari buah karya guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala wa nafa'a
bi'ilmihi al-Islam wal muslimin. Kitab yang sedang kita baca adalah Al-Ibrah fi Syahri As-Sawm. Ibrah atau ibrah, pelajaran-pelajaran, pesan-pesan ya, yang bisa dipetik dari bulan puasa. Setelah beberapa muqaddimah diuraikan oleh penulis hafizahullah taala, terakhir adalah antara kebaikan menuju kebaikan. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan inti dari kitab ini sesuai dengan judulnya, yaitu ibrah yang terdapat pada bulan puasa. Beliau hafizahullah taala mengatakan, wa hadzal mausimul mubarak min mawasimil akhirah qad wadda'athu al-ummatul islamiyyatu mundu ayyam. Jadi tulisan ini nampaknya beliau tulis setelah berlalu bulan Ramadan. Sementara kita sekarang membacanya untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jadi tidak ada masalah kita baca sebelum datang Ramadan atau setelah berlalunya Ramadan. Bulan Ramadan atau bulan puasa tetap syarat dengan pelajaran ibrah yang mesti kita ambil ya. Kata beliau, musim yang berkah ini dari musim-musim akhirat telah ditinggalkan oleh umat Islam mundu ayyamin, beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, ketika beliau menulis tulisan ini. Fatuba liman waffaqahu Allahu fihi lil a'malis salihah. Maka beruntunglah, berjayalah orang yang diberi taufik oleh Allah di bulan Ramadan atau bulan puasa tersebut melakukan berbagai amal saleh. Ya. Wa tafaddala alaihi biqabuliha. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah dan amal saleh yang ia lakukan. Berbahagialah dia, berjayalah, mulialah, ya. Diberi taufik oleh Allah untuk melakukan berbagai macam amal saleh, lalu diterima oleh Allah amalan-amalan dan amal saleh tersebut, tentu dia sangat berbahagia, sangat mulia, sangat berjaya. Kemudian wa ya khasarata man marrat bihi ayyamuhu duna an yuqaddima fiha li nafsihi salihan yalqahu idza ghadara hadhihi ad-dar. Dan sangat merugilah, kebalikan dari yang pertama, sangat merugilah orang yang berlalu hari-hari di bulan Ramadan, di bulan puasa ini, tanpa ia menghadirkan untuk dirinya amal saleh yang ia bawa untuk menjumpai Rabbnya Allah ketika dia meninggalkan dunia ini. Merugi bila tidak ada amal saleh yang dibawa di bulan puasa, di bulan yang penuh berkah. Tidak ada amal saleh yang dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Wa ma a'zama musibatahu wa ma a'zama musibatuhu in kana qad syaghala ayyamahu bima yurdi syaitan wa yattafiqu ma'a ma tahwahu an-nafsul ammaratu bis-su' wal iyadzu billah.
dan betapa besar musibahnya lagi. Kalau tadi merugi, tidak ada amal soleh yang dibawa. Ketika lewat Ramadan, tidak ada catatan kebaikan. Untuk berjumpa dengan Allah nanti di hari pembalasan. Dan betapa besar lagi musibah jika seseorang mengisi hari-harinya dengan apa yang diridhai, disukai dan dicintai oleh syaitan. Melakukan apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsunya yang selalu condong berbuat keburukan. Wal'iyadzubillah. Ini saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ucapan nasihat pesan dari penulis setelah kaum muslimin melewati bulan Ramadan. Ia mengatakan bulan Ramadan telah lewat dan tidak akan kembali lagi untuk tahun itu, dan beruntung orang-orang yang mempergunakan semaksimal mungkin waktu-waktu di bulan puasa itu dengan amal saleh. Sebaliknya sangat merugi. Sangat merugi. Orang-orang yang lewat Ramadan tidak mencatat kebaikan untuk dibawa menjumpai Allah yang Maha Penyayang. Dan bahkan sangat besar lagi musibahnya ketika bulan yang penuh berkah itu diisi dengan ketaatan kepada syaitan, melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan nafsu syahwat yang selalu condong kepada keburukan. Wal'iyadzubillah. Kemudian beliau melanjutkan, wa hadzal mausimul azim alladhi marrat bina ayyamuhu yashtamilu ala fawaid jammah wa ala ibarin wa idhatin tab'athu fi an-nafsi mahabbatal khairi wa dawamat ta'alluqi bi ta'atillah kama taksibu an-nafsa bughdal ma'siyati wal bu'da 'anil wuqu'i wal bu'da minal wuqu'i fima yusqitu Allah azza wa jalla. Musim yang agung ini, maksudnya bulan puasa, bulan Ramadan, kata beliau ketika menulis tulisan ini telah meninggalkan kita, hari-harinya memiliki mengandung faedah-faedah yang banyak, pelajaran-pelajaran dan mau'izah, nasihat-nasihat, pesan-pesan bermakna yang membawa kepada jiwa atau yang membangkitkan di dalam jiwa kecintaan kepada kebaikan. Faedah, pelajaran, mau'izah yang ada di hari-hari selama bulan Ramadan itu, bila diambil maka akan menumbuhkan, membangkitkan di dalam hati, di dalam jiwa cinta kebaikan, mahabbatul khair. Kemudian menumbuhkan juga kebergantungan selalu kepada ketaatan kepada Allah. Dawamut ta'alluqi bi ta'atillah. Selalu menggantungkan diri kepada ketaatan. Ya. Terikat hati itu selalu dengan ketaatan. Sebagaimana pelajaran-pelajaran di bulan puasa ini menghasilkan di dalam hati taksibun nafsa, di dalam jiwa, bughdal maksiyah, kebencian terhadap maksiat, wal bu'da minal wuqu' fima yuskhitullah, dan jauh dari terjerumus kepada apa yang dimurkai Allah. Ini secara garis besar dari pelajaran-pelajaran yang terpenting di bulan Ramadan, yaitu
faedah-faedahnya, pelajaran-pelajarannya menumbuhkan cinta kebaikan, selalu terikat dengan ketaatan, menghasilkan di dalam hati benci kepada perbuatan maksiat dan jauh dari apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara garis besar. Bulan Ramadan itu melatih kita untuk dekat dengan ibadah. Nuansanya nuansa takwa. Cobalah lihat. Ya. Bila bulan Ramadan orang mudah beribadah. Yang biasanya susah seorang laki-laki muslim untuk datang ke masjid salat berjamaah, coba lihat di bulan Ramadan. Salat zuhur, salat asar. Ya. Yang di bulan-bulan lain seseorang susah untuk berinfak, bersedekah dan menderma, tapi bulan Ramadan mudah baginya untuk bersedekah. Ini di antara ibrah Ramadan, yaitu membangkitkan di dalam hati, menumbuhkan di dalam jiwa cinta berbuat kebaikan. Selalu ingin melakukan ketaatan, menanamkan kebencian kepada perbuatan maksiat dan hal-hal yang membuat Allah murka. Ya. Setelah itu beliau mengatakan, wasa'uhawilu fi hadhihi al-kalimat tasjila ba'di tilka al-ibar wal-idad allati yakhruju biha al-muslim ma'ahu min syahri as-siyami wallati hiya al-hasilatu at-tayyibatu lahu fi tilka al-ayyam al-mubarakah fi tilka al-ayyam al-mubarakah. Saya akan berusaha dalam kalimat-kalimat ini untuk mencatat atau untuk menuliskan sebahagian dari pelajaran-pelajaran, wejangan-wejangan yang dengannya seorang muslim keluar dari Ramadan mendapatkan pelajaran-pelajaran dan hasil-hasil yang baik tersebut selama hari-hari Ramadan. Ya. Fa'aqulu mustamiddan minallahi taufiqa wat tasdid. Maka saya mengatakan, kata penulis, dengan bertopang kepada taufik dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sekarang memulai memaparkan kepada kita apa-apa saja ibar atau ibrah di bulan Ramadan ini. Kata beliau, awalan, yang pertama, ibrah yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kata beliau, inna ayyama syahri Ramadan idza marrat bil muslim fahiya fursatun min furasil umr qad tasnahu lahu hadhihi al fursah marratan ukhra aw akthar wa qad yuwafihi al ajalul mahtum qabla bulughi dhalik. Sesungguhnya hari-hari bulan Ramadan apabila telah berlalu, ya, maka dia adalah kesempatan yang ada dalam umur yang dilalui oleh manusia. Fursah min furasil umur, kesempatan dari kesempatan-kesempatan seumur. Ya. Misalnya sekarang kita akan masuk Ramadan dan alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita dengan Ramadan yang akan tiba, yang kurang lebih 40 hari lagi. Ya. Kita berjumpa dengan Ramadan, maka ini fursah. Ini kesempatan. Ini momentum atau momen dari momen-momen umur kita yang bisa jadi kita mendapatkan kesempatan di tahun-tahun berikutnya, bisa kembali berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. 1 Ramadan, 2 Ramadan, atau lebih di tahun-tahun yang akan datang. Bisa. Sekian banyak. Ya, semoga kita diberikan kesempatan
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan tiba dan Ramadan yang akan datang. Namun perlu kita juga pahami, kita camkan baik-baik bahwa bisa jadi ajal yang pasti, ya, yaitu kematian yang pasti justru memisahkan kita dengan berjumpa dengan bulan Ramadan. Sebelum berjumpa Ramadan, ajal tiba. Bukankah ini juga fakta? Jawabannya iya. Ada kalanya seseorang itu ketika berjumpa dengan Ramadan, ya, dan dia melewati Ramadan tersebut, dapat kesempatan di tahun yang akan datang berjumpa kembali. Dan bahkan di Ramadan setelahnya. Tapi kan juga tidak sedikit dari kaum muslimin berjumpa Ramadan tahun ini, ternyata dia tidak bisa lagi berjumpa Ramadan tahun yang akan datang. Yang sekarang ini sajalah, ya, yang berjumpa Ramadan tahun yang lalu, sementara sekarang mereka sudah tidak ada. Mereka sudah meninggal dunia dan tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini, tahun 1445 ini. Ini kan fakta, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wal muhimmu, kata beliau, wal muhimmu fil amri an takuna hadhihi al fursatu qad intuhizat bi syughliha fi at-ta'ati wal bu'di min al ma'siyah. Yang terpenting bila kita berjumpa Ramadan adalah mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya dalam ketaatan, menjauh dari maksiat. Wa ahammu min dhalik an tahsulal mudawamatu ala dhalik. Dan yang lebih penting lagi, kalau yang tadi yang penting ya, berjumpa Ramadan, maka diisilah hari-hari, malam-malam bulan Ramadan tersebut dengan berbagai ketaatan, ibadah, amal saleh. Dari puasa siang harinya, qiyam di malam harinya, bersama kitabullah, dengan sedekah, dengan kesabaran, dengan syukur, dengan yang lain-lain dari ketaatan. Ya. Ini yang penting. Pelajaran bagi kita, bila berjumpa jangan sia-siakan. Karena belum tentu kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Kemudian yang lebih penting lagi, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, adalah terrealisasikannya al-mudawamah ala dhalik, yaitu continue, berkesinambungan ketaatannya. Jangan sampai selesai Ramadan berhenti ketaatan, selesai pula kita melakukan amal kebaikan. Jangan sampai seperti ini yang terjadi pada diri kita. Ini sangat penting, bahwa dengan berakhirnya Ramadan, ibadah kita tidak berakhir, ketaatan kita juga tidak habis. Kita lanjutkan dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Fa inna, ini yang perlu dicatat baik-baik. Fa inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Karena di antara tanda berpahalanya kita untuk ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan atau kapanpun juga, di antara tanda kita dapat pahala, diterima ibadah kita itu oleh Allah adalah setelah itu kita berbuat kebaikan lagi. Al-hasanatu ba'daha, berbuat kebaikan setelah kebaikan yang kita dapat pahala darinya. Bila seandainya kita beramal sebanyak mungkin di bulan Ramadan, selesai Ramadan habis semua amal tersebut, ini pertanda bahwa amal perbuatan kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Karena kriteria atau indikasi diterimanya ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan adalah berkelanjutannya kita setelah Ramadan dengan berbagai amal kebaikan. Ya. Kama anna minal uqubati ala sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Sebagaimana sebaliknya, di antara
tanda berdosanya seseorang ketika melakukan amal keburukan adalah dia terseret untuk melakukan keburukan yang lainnya. Satu keburukan dia lakukan dan menjadi tanda bahwa keburukan yang ia lakukan tersebut dicatat oleh Allah dan diberikan dosanya ketika dia setelah itu melakukan dosa yang lain, keburukan yang lain. وذلك أن المسلم الناصح لنفسه إذا وفق لبلوغ هذا الشهر المبارك شغله في طاعة ربه الذي خلقه لعبادته وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة فارتاحت نفسه للأعمال الصالحة وتحرك قلبه للآخرة التي هي المستقر والمنتهى والتي لا ينفع الإنسان فيها إلا ما قدمت يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Kata penulis hafizahullah ta'ala, yang demikian itu bahwa seorang muslim yang mencintai dirinya sendiri, sikapnya bila dia mencintai dirinya, menyayangi dirinya sendiri, apabila mendapat taufik jumpa dengan bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, dia akan isi bulan Ramadan, akan ia sibukkan bulan Ramadan tersebut pada ketaatan kepada penciptanya. Ya. Yang mana dia telah mencipta dirinya, Allah SWT mencipta dirinya untuk mengibadatinya. Maka Ramadan itu ia isi dengan ketaatan, dengan amal saleh. Ya. Allah SWT yang telah menciptanya, memberikan berbagai nikmat kepadanya, yang tampak, yang tidak tampak. Kalau dia mencintai dirinya, maka Ramadan akan dia makmurkan, akan dia isi, akan ia penuhi dengan ketaatan kepada Rabb yang telah menciptanya, yang telah memberinya berbagai macam nikmat. Dengan Ramadan hatinya tentram. Dan tentram, tenang untuk melakukan berbagai amal saleh. Hatinya selalu tergerak untuk mengingat akhirat, yang mana akhirat itu merupakan tempat terakhir, yang mana seorang manusia tidak akan bermanfaat baginya pada hari akhirat itu kecuali apa yang ia bawa dari amalan. Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta, tidak akan bermanfaat keturunan, kecuali orang-orang yang datang menjumpai Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang sehat. Ramadan adalah kesempatan yang dirindu-rindukan oleh orang-orang yang beriman, yang diharapkan selalu oleh orang-orang yang bertakwa, yang mencintai akhirat, yang yakin bahwa dia akan mati dan setelah mati dia akan dihidupkan kembali, dan nanti setelah dihidupkan dia membutuhkan, memerlukan pahala-pahala yang dia lakukan selama hidup di dunia, termasuk di bulan yang penuh berkah ini. Naam, kata penulis, idza ulifatin nafsu, idza alifatin nafsu at-ta'ata fi tilka al-ayyam al-mubarakah raghbatan fima indallah wa kaffat 'anil ma'siyati khaufan min iqabillah فالفائدة التي يكتسبها المسلم من ذلك والعبرة التي يجب أن تكون معه بعد ذلك أن يلازم فعل الطاعات واجتناب المنهيات. Benar, kata beliau, apabila jiwa sudah terbiasa melakukan ketaatan di hari-hari yang penuh berkah di bulan puasa tersebut, karena mengharapkan apa yang disediakan oleh Allah di sisinya dari pahala, bila jiwa di bulan puasa itu sudah terlatih untuk menahan diri dari berbuat maksiat karena takut terhadap hukuman Allah, maka
faedah yang akan dia petik, yang dia hasilkan di bulan Ramadan, ibrah yang wajib akan selalu bersamanya adalah ketika setelah Ramadan dia akan melazimi ketaatan. Ya, yulazim fi'lat ta'at. Dia akan selalu melakukan kebaikan, ketaatan, amal saleh dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedahnya. Ibrah yang dia dapatkan ketika dia sudah terlatih selama 30 hari untuk komitmen menjaga perintah-perintah Allah, terutama melakukan puasa, menjaga kualitas puasanya, jauh dari pelanggaran-pelanggaran yang merusak ibadah puasanya. Ya, banyak perusak-perusak ibadah puasa, dia jaga itu sehingga dia jauh dari dosa. Sudah tertempah selama 30 hari kurang lebih, maka tentu secara otomatis di hari-hari yang akan datang, ya, dia akan terlatih untuk menjaga perintah-perintah Allah, untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapat taufik dari Allah untuk istiqamah dengan catatan mempergunakan bulan Ramadan semaksimal mungkin untuk mengerjakan perintah, untuk demi mengharapkan balasan pahala, surga yang dijanjikan oleh Allah, kemudian menjauh dari berbagai macam larangan Allah, terutama yang merusak pahala puasa, ya, seperti berkata dusta atau bertengkar, bertikai, ya, antara sesama, dan yang lain-lainnya dari dosa-dosa. Dia bisa mengontrolnya karena melihat kemuliaan bulan Ramadan ini, maka hasilnya yang akan dia terima dari Allah adalah selesai Ramadan dia akan selalu dekat dengan Allah. Karena kata penulis di sini, li'anna Allah ta'abbada ibadahu hatta al-mamat. Karena Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah selalu sampai mati. Tidak berhenti dengan berhentinya Ramadan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang hamba untuk terus melakukan ketaatan sampai kematian datang. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di surat Al-Hijr ayat 99. Dan sembahlah, ibadahilah Rabbmu Allah, kata Allah kepada nabinya, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu kematian. Jadi seseorang yang sudah berhasil melalui hari-hari Ramadan dengan ibadah dan ketaatan, menjauh dari dosa dan kemaksiatan, maka hasilnya dia akan selalu continue melakukan ketaatan-ketaatan tersebut di hari-hari yang lain. Karena dia tahu bahwa Allah bukan hanya memerintahkan kita beribadah di bulan Ramadan saja. Allah perintahkan kita, bahkan nabinya dalam ayat tadi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengibadati Allah sampai mati, sampai meninggal dunia. Di surat Ali Imran ayat 106 yang selalu kita dengar ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian meninggal dunia melainkan kalian dalam keadaan muslim, mengibadati Allah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa keislaman itu mesti dijaga sampai mati. Bukan hanya di bulan-bulan tertentu saja, di tempat-tempat tertentu. Selama berada di tanah suci di Mekah, orang-orang yang berangkat umrah ataupun bahkan haji, mereka luar biasa, ya, beribadahnya sangat bersemangat, ya, rajin,
melakukan ketaatan. Sampai kembali ke tanah air, seketika semua itu lenyap. Tidak ada lagi sholat di masjid berjamaah. Yang wanitanya tidak lagi menutupi auratnya ketika keluar dari rumahnya. Sementara di sana terjaga auratnya. Merasa bahwa ketaatan tersebut hanya proses mengimplementasikan tuntunan Islam itu hanya di tanah suci saja. Tidak. Sebagaimana di semua tempat dimanapun kita berada, kita dituntut untuk menerapkan tuntunan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga di setiap waktu. Bukan hanya di bulan Ramadan saja kita rajin beribadah, rajin melakukan ketaatan, kemudian di bulan yang lain kita sama sekali tidak melakukannya. Nah, ini tentu bukanlah termasuk tuntunan agama Islam. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan mengislamkan diri kepada Allah dengan menerapkan perintah-perintah Allah, berserah diri kepada Allah, jauh dari maksiat, meninggalkan dosa. Surah Ali Imran ayat 102. Kata penulis, fala yaliqu bil muslim. Maka tidak layak bagi seorang muslim wa qad dhaqa ta'mat ta'ati fi syahri siyam, yang dia telah merasakan betapa manisnya ketaatan dilakukan di bulan puasa, betapa indahnya hari-hari puasanya, betapa indahnya malam-malam tarawihnya, betapa indahnya bersama kitabullah, betapa indahnya amalan-amalan sosial, sedekah dan derma yang dia lakukan selama bulan Ramadan. Dia merasakan, ya, tidak layak baginya setelah itu semua ayyahilla mahalla tilkal halawah mararatal ma'siyah, untuk meletakkan di tempat manisnya ketaatan di bulan Ramadan itu pahitnya maksiat. Selesai Ramadan, ya, diganti dengan berbagai macam kemaksiatan. Di hari raya berbagai macam maksiat dilakukan oleh orang. Mulai dari pergaulan muda-mudinya yang kesana kemari berdua-duaan menaiki kendaraan bermotor ke tempat wisata ini, terkadang mereka menyewa kamar berdua saja kemana-mana. Kemudian musik, joget, meluapkan kegembiraan dengan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak bagi seorang muslim yang sudah merasakan betapa indahnya saat-saat melakukan ketaatan dalam Ramadan untuk meletakkan di tempat tersebut pahitnya maksiat. Wala yasughu lahu idza arghama aduwwuhu fi syahri siyam an yadkhula alaihi as-surura fi syahri Syawal wa ma ba'dahu min asy-syuhur. Ya, dan juga tidak pantas, tidak layak bagi seorang muslim yang di bulan Ramadan dia mengekang hawa nafsunya dan membuat musuhnya syaitan merasa merugi karena tidak mampu menyesatkannya, menggodanya, membujuk dan merayunya agar berbuat maksiat. Di bulan Syawal justru membuat mereka bergembira. Di bulan Ramadan mereka berkecil hati, kecewa dengan dia yang sudah jauh dari dosa. Ketika bulan Syawal tiba justru mereka berbalik, ya, memberikan kegembiraan kepada musuhnya yaitu syaitan dengan menyambut semua yang ditawarkannya dari perbuatan dosa dan maksiat. Walaysa min sifatil muslim an-nasih li nafsihi an yuwaddi'a fi'lal khairat ma'a tawdi'ihi syahris siyam. Dan juga tidaklah merupakan sifat seorang muslim yang mencintai dirinya, yang menyayangi dirinya. Tidaklah sifatnya bila dia melepaskan bulan yang penuh keberkahan, ya. Ketika dia meninggalkan
berpisah dengan bulan Ramadan, dia juga berpisah dengan kebaikan-kebaikan. Ini bukan sifat seorang muslim yang menyayangi dirinya sendiri. Ketika dia melepaskan bulan Ramadan, dia lepaskan pula perbuatan kebaikan. Dia tinggalkan berbuat amal saleh. Dia mengatakan Ramadan sudah pergi, maka selamat tinggal perbuatan kebaikan. Selamat tinggal baca Al-Quran, selamat tinggal sedekah, selamat tinggal puasa, selamat tinggal sedekah dan yang lain-lainnya dari amal saleh. Ketika berpisah dengan Ramadan, berpisah pula lah dia dengan berbagai macam kebaikan yang dia sudah rasakan indahnya ketika bulan Ramadan. Ya. Fayastabdilu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Lalu dia memberikan mengambil pengganti yang lebih jelek daripada yang menggantikan yang baik dengan yang buruk. Ya. Yang baiknya adalah yang dia biasakan di Ramadan, yang buruknya berbagai maksiat dan dosa. Dia mengambil pengganti yang buruk, sementara yang dia tukarkan adalah kebaikan. Ya. Kebaikan yang sudah dia punya dikesampingkannya, kemudian digantinya dengan keburukan. Ya. Fal ma'budu fi Ramadan, kata Syekh, wa ghairi Ramadan hayyun la yamut qayyumun la yanam. Yang disembah di bulan Ramadan dan yang disembah di luar Ramadan, dia juga Allah yang maha hidup, yang tidak akan mati, yang maha sempurna hidupnya, yang tidak tidur subhanahu wa ta'ala. Ya, yang disembah bulan Ramadan itu juga yang disembah di bulan-bulan yang lainnya. Yurfa'u ilaihi amalun nahari qabla amalil lail. Akan selalu diangkat kepadanya Allah amalan siang sebelum datang amalan malam. Wa amalal lail qabla amalin nahar. Akan diangkat pula amalan di malam hari sebelum amalan siang. Selalu dibawa kepada Allah. Dilaporkan kepada Allah amalan-amalan kita setiap hari. Malaikat akan membawanya. Malaikat yang bekerja siang hari, sebelum malam tiba mereka akan mengangkatnya. Amalan siang hari. Amalan malam hari sebelum siang, para malaikat sudah mengangkatnya sebelum siang. Ya. Karena nanti mereka akan bertukar jadwal, bertukar shift bertukar shift pekerjaan ketika sholat asar dan sholat subuh. Yang bekerja siang hari, sholat asar akan membawa amalan yang dilakukan di siang hari. Yang datang di malam hari, di waktu asar, nanti subuh, mereka akan membawa naik amalan-amalan di malam hari. Bukan bulan Ramadan saja, setiap hari ini. Bukan hanya bulan Ramadan saja. Jangan sampai yang dibawa di bulan Ramadan yang baik-baik, ternyata selesai Ramadan, yang dibawa naik adalah dosa-dosa dan kemaksiatan. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang perlu kita pahami dan kita yakini juga, amalan-amalan yang diangkat itu akan tercatat, tertulis, tidak akan berubah. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan menzalimi. La yadhlimu mithqala dzarrah. Tidak akan menzalimi walau seberat satu dzarrah. Kalau sudah sampai ke dia dan tercatat, di situ akan terjaga. Kita akan dapatkan balasannya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Jika yang dicatat di bawah naik itu adalah kebaikan, maka Allah akan lipatkan, akan diperbesar, diperbanyak oleh Allah. Amalan yang diterima tadi, pahalanya terus diperbanyak oleh Allah. Sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai bahkan lebih dari 700 kali lipat. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Setelah besar nanti diberi pula pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ibrah yang pertama, pelajaran yang pertama, bahwa kita harus paham ini. Jangan sampai berkali-kali Ramadan kita temui dan kita jumpai dan kita lewati, tidak ada sedikit pun pelajaran ini kita ambil. Kita merasa hanya sebatas rutinitas saja. Datang Ramadan kita puasa, kita tarawih,
kemudian pergi, kita tinggalkan lagi, datang Ramadan berikutnya kita lakukan. Ini monoton dan tidak menghasilkan apa-apa. Sementara sebenarnya Ramadan itu adalah proses pelatihan untuk kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibrah yang pertama ini bisa kita petik dan bisa kita camkan baik-baik sehingga nanti ketika Ramadan yang akan datang ini kita jumpai, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berjumpa, kita akan meresapi, mendalami sekali faedah ini. Ini kesempatan yang Allah berikan kepada saya untuk berlatih, untuk bertakwa, untuk beribadah sebanyak-banyaknya, agar saya nanti setelah Ramadan ini pergi, saya akan selalu beribadah sampai datang Ramadan yang akan datang. Ini pelajaran kita yang pertama atau ibrah yang pertama yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. InsyaAllah kita akan lanjut ke ibrah yang kedua, pelajaran yang kedua dari bulan Ramadan pada kesempatan yang akan datang, dan saya kembalikan kepada Abu Auni. Nah, jazakallah khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz ya. Ini adalah ibrah yang pertama, insyaallah dilanjutkan ibrah atau pelajaran berikutnya. Baik kaum muslimin muslimah, kami akan bacakan beberapa pertanyaan. Sepertinya medianya sudah banyak bertambah ya. Ya, kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, kami sapa juga ya untuk media-media yang ikut merelay kajian kita. Ada media kreatif Pekanbaru, ada media Masjid Ubay bin Ka'ab, ada media info kajian Pekanbaru, Data Riau, dan juga media-media yang lain. Baik, di sini ada pertanyaan dari media kreatif Pekanbaru. Ya, pertanyaannya, ini pertanyaan tentang qada Ustaz. Pertanyaan dari pemirsa dakwah kreatif Pekanbaru. Istri ana punya hutang puasa, qadarullah belum sempat mengganti istri ana hamil dan disarankan oleh dokter untuk tidak berpuasa. Bolehkah mengganti puasanya dengan membayar fidyah saja Ustaz? Karena setelah melahirkan istri ana akan menyusui dan masih belum disarankan untuk berpuasa. Pertanyaan dari pemirsa dakwah kreatif Pekanbaru, media sosial ya Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da nabiyyina wa rasulina nabiyyuna wa rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pertanyaan dari media kreatif, pemirsa media kreatif Pekanbaru tentang seorang istri yang masih berhutang puasa menjelang Ramadan. Sebelumnya dia belum sempat mengganti hutang puasa Ramadan yang berlalu, dan ternyata dia hamil. Saran dari dokter untuk tidak berpuasa sehingga dia tidak dapat kesempatan untuk mengganti puasanya. Pertanyaannya, apakah boleh membayar fidyah ya dalam kasus yang seperti ini, karena nanti setelah Ramadan tentu dia juga akan menyusui ya. Masih susah baginya menurut pertanyaan ini untuk berpuasa. Wallahu alam. Yang saya pahami dari kasus yang seperti ini terkait dengan wanita yang hamil ataupun wanita yang menyusui ya, terjadi atau ada beberapa pendapat para ulama ya, adalah yang pertama, bila dia tidak merasa mampu untuk berpuasa seperti tadi yang disampaikan, maka boleh berbuka atau tidak berpuasa. Ini sepakat para ulama, boleh tidak berpuasa bagi wanita yang hamil atau menyusui. Boleh tidak berpuasa dengan catatan, ini yang diperselisihkan oleh para ulama.
apakah dia mengqadha atau dia cukup dengan membayar fidyah. Ya. Ada yang mengatakan mesti diqadha, dikiaskan kepada orang sakit, dan ada yang mengatakan cukup dengan membayar fidyah, dikiaskan kepada orang yang tidak mampu berpuasa. Ya, ini pendapat yang kedua, dan ada pula ulama yang memberikan rincian. Bila dilihat dari penyebab dia tidak mampu berpuasa, kekhawatirannya adalah pada dirinya, maka dia cukup mengqadha. Ya. Tetapi bila yang dikhawatirkannya bukan dirinya tetapi justru janinnya atau anak yang disusuinya, bila dia berpuasa dia tetap sehat-sehat saja, cuma nutrisi yang dibutuhkan oleh janinnya dalam rahim atau anak yang menyusui berkurang, maka penyebab dia tidak berpuasa itu unsur eksternal. Kata mereka, ini di samping qadha dia juga membayar fidyah. Inilah beberapa pendapat dalam hal ini, tetapi saya pribadi melihat bahwa bila wanita yang hamil atau menyusui ini mampu berpuasa, maka tentu lebih afdal dia berpuasa. Karena tidak ada yang lebih utama dari berpuasa bila dia mampu. Apalagi kalau kehamilannya itu terhitung hanya satu kali misalnya, jarang sekali satu kali dalam beberapa tahun. Dalam 5 tahun hamil, 5 tahun hamil. Ya. Maka tentu baginya mengqadha bila dia mampu ini utama. Karena dia merasakan betapa indahnya, betapa nikmatnya menahan diri dari makan dan minum dan pembatal puasa yang lainnya, ya, untuk mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man shama lillahi yawman, atau la yasumu ahadun yawman fi sabilillah illa ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Tidaklah seseorang berpuasa satu hari karena Allah, melainkan Allah akan jauhkan dirinya dari neraka sejauh 40 tahun perjalanan. Ya, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina, 70 tahun perjalanan. Ini yang mungkin mendorongnya untuk berpuasa. Bila kehamilannya terpaut waktu yang dekat, misalnya 1 tahun ini dia hamil, belum selesai masa menyusui dia hamil lagi, ya tentu susah baginya untuk berpuasa. Dalam ini boleh dia mengqadhanya. Dalam kasus yang tadi, ya, bila dia mengqadha dan mampu mengqadha, maka menurut pendapat yang saya pahami lebih utama mengqadha. Bila tidak, maka boleh dia membayar atau cukup baginya membayar fidyah. Cukup baginya membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin, ya, untuk 1 hari puasa yang dia tidak lakukan. Bila seandainya dia tidak berpuasa 1 bulan penuh, berarti 30 atau 29 fakir miskin yang mesti diberinya makan per 1 miskin 1 hari yang ditinggalkannya. Wabillahi taufik. Ya, nam jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslim dan muslimah. Ya, khususnya yang bertanya dari pemirsa media dakwah kreatif Pekanbaru. Kita ke pertanyaan dari pemirsa Asil TV. Oh, namun sebelumnya ada penelpon, ya, 08117530.000, silakan yang sudah masuk tadi. Ya, silakan 08117530.000, atau juga bisa telepon WA kami, ya, di 081175454444. Kita persilakan dulu untuk penanya yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Dengan siapa Ibu, di mana? Hamba Allah Pekanbaru. Baik, silakan Ibu hamba Allah di Pekanbaru, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Tentang wudu, Ustaz.
Tentang tentang wudhu. wudu. Saya baca di buku kan, cukup baca Bismillah, nggak usah pakai niat. Bismillahnya ini apa Bismillah aja atau Bismillahirrahmanirrahim. Terus Ustaz, kita memasukkan air ke hidung itu apa sampai terasa pedih atau cukup masuk aja? Yang Terus kedua, Ustaz lagi untuk tangan dari jari ke siku atau dari siku ke jari. Terus Ustaz, yang di keningnya cukup kita mengusap 1 kali sampai pundak, terus kita naikkan ke atas lagi, terus masukkan tangan ke telinga, telunjuk ke telinga Ustaz. Sementara airnya sudah habis Ustaz, sudah tinggal disambut. Bagaimana tuh Ustaz untuk ini telinga? kita jawabannya dari awal lagi Bu. Yang pertama tentang Bismillah, apakah cukup dengan Bismillah saja atau lengkap Bismillahirrahmanirrahim? Yang kedua, Ya Ustaz. Yang kedua meniupkan air ke hidung, air apa sampai terasa pedih. ini mad madha ya, dengan istinsyak. Gimana Ustaz? Berkumur-kumur dengan masukkan air ke hidung, itu pertanyaannya? Oh iya, berkumur-kumur baru masukkan air ke hidung. Ya. Apakah sampai terasa pedih gitu masuk ke hidungnya tuh sampai ke terus baru dari untuk tangan dari jari ke siku apa dari siku ke tangan. Saya pernah dengan orang kayak gitu Ustaz. Ini saya bingung yang mana yang benar gitu kan. Jari ke siku apa siku ke tangan? Iya. Oh ya, ini ketiga berarti. Terus kita mengusapkan, kalau kening kan kita usap aja Ustaz ya, sampai ke belakang dekat sampai pundak, terus nanti dibalikkan ke atas, barulah telunjuk nih ke lubang 1 kali aja. Sementara air wudhunya udah habis di rambut Ustaz, udah tinggal gitu kan, udah kering tangannya. Gimana tuh Ustaz? Itu Ustaz apakah wajib? Harus bersuci. Saya ada menengok orang berwudhu yang bersuci gitu. Kalau diajarkan nenek moyang kan harus bersuci dulu Ustaz. Yang mana yang Bersuci maksudnya gimana Ibu bersucinya? Istinja. Cebok. bukan misalnya kita mau ambil wudhu, kita bersuci dulu. Yang maksudnya istinja, ya. Misalnya, gitu. Baru kita ya kumur-kumur cuci tangan, cuci muka. Sudah, Bu. Gitu. Saya tengok orang ada juga yang tidak bersuci wudhunya di Ustaz. Taib. Itu Itu aja Ustaz. Bu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jazakillah khair. Ya. Iya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu hamba Allah di Pekanbaru, pendengar Radio Hidayah mungkin Pak. Ya. Ustaz, Karena terlalu banyak poin-poin yang ditanyakan oleh Ibu tadi, kita tidak terlalu banyak menangkap, tetapi saya akan minta Abu Aini untuk meluruskan ya. Nah, yang saya tangkap dari pertanyaan Ibu tadi, kita runut sajalah dari susunan berwudu. Ada tadi yang terakhir dia mengatakan biasa kita lihat ada orang yang bersuci dahulu baru berwudu. Maksud yang bersuci ini adalah wallahu alam, yang saya pahami adalah beristinja, yaitu cebok. Walaupun dia tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tapi tetap ada hal itu dilakukan. Ya, mungkin dengan alasan berhati-hati, mana tahu keluar ya najis, maka dibersihkan terlebih dahulu. Wallahu alam. Saya tidak tahu ada tuntunan, ada dalil dalam hal ini. Ya, ada dalil yang memastikan setiap hendak berwudu harus seperti itu terlebih dahulu. Kecuali bila memang merasa, kecuali bila memang dia buang air kecil atau buang air besar, lalu dia harus istinja, membersihkan tempat di mana keluarnya kotoran tersebut. Tetapi bila dia tidak buang air kecil, tidak buang air besar, dan dia tidak merasa ada apa-apa, maka tidak ada dalil, tidak ada tuntunan dari Nabi untuk melakukannya sebelum setiap wudu dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua tentang Bismillah. Ya, apakah Bismillah yang mendahului wudu itu cukup dengan Bismillah atau lengkap dengan Bismillahirrahmanirrahim? Wallahu alam. Yang saya ketahui adalah cukup dengan Bismillah, ya, cukup dengan Bismillah, karena lafaz
hadis yang saya ingat sekarang ini adalah la yubda'u bi bismillah, ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah, bi bismillah atau ya bi bismillahi fahuwa abtar. Setiap perkara yang baik bila tidak didahului dengan bismillah maka dia dia terputus dari keberkahan. Mungkin ini yang lebih utama menambahkannya karena tidak kita menambahkannya dengan alasan bahwa membaca Al-Quran ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam, untuk saat ini saya melihat bahwa tidak mengapa ya, tetapi bila dengan Bismillah saja ini yang sesuai dengan dalil yang ada. Jadi ibu ketika hendak memulai baca Bismillah, Bismillah, kemudian mulailah berwudu ya, dengan membasuh tangan 3 kali. Setelah itu masuk ke pertanyaan berikutnya, itu antara berkumur-kumur dengan masukkan air ke hidung. Ya, masukkan air ke hidung. Ini berkumur-kumur kita tahu, masukkan air ke dalam mulut, ke rongga mulut, kemudian menggoncangkan dinding mulut kita sekuat-kuatnya dengan lidah untuk menjadikan air dalam mulut itu mendorong sisa-sisa makanan yang ada di dalam rongga mulut kemudian dikeluarkan. Kemudian istinsyak, yaitu menghirup air di telapak tangan ya, seukuran yang tidak membuat kita kemasukan air ke dalam rongga hidung ya, seukuran yang terasa masuk kemudian didorong dengan nafas sekuat-kuatnya untuk membersihkan rongga hidung. Dan ini namanya istinsyak, dan ini juga termasuk tuntunan berwudu, dan sebagian ulama mengatakan ini justru termasuk yang wajib. Madmadah dengan istinsyak ini karena dia organ wajah dalam berwudu, maka dia adalah wajib. Madmadah dan istinsyak, berkumur-kumur dan memasukkan air ke rongga yang kita bisa mengukurnya, tidak membuat kita tersedak ketika terasa air itu masuk dengan tarikan nafas yang kuat sehingga kita tersedak, tidak. Dia hanya untuk rongga yang bisa sampai air sampai wajar air dan kita tidak tersedak, kemudian kita dorong ini untuk membersihkan rongga hidung. Para ulama juga menjelaskan tentang apakah antara madmadah dengan istinsyak ini airnya terpisah, pengambilan airnya terpisah, atau satu kali ciduk saja. Nah ini yang mungkin lebih utama. Adapun memisahkannya juga tidak mengapa. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah membasuh tangan tadi. Ya, membasuh tangan apakah dari ujung tangan, yaitu telapak tangan sampai ke siku, atau justru dari siku ke bawah. Sebenarnya tidak ada ketentuan yang baku di sini, Bu. Yang penting air mengenai tangan kita dari ujung jari sampai melebihi siku, karena itu perintah Allah. Wa aydiyakum ilal marafiqi idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Jika kalian hendak salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Jadi tangan yang dimaksud dengan tangan dalam bahasa Arab ini, yang dimaksud dengan tangan dalam bahasa Arab adalah ini, dari pergelangan tangan sampai ke ujung jari. Ini namanya yadun. Ya, ini dalam bahasa Arab namanya yadun. Di tangan ini nanti ada anamil, sendi-sendi, ruas-ruas jari. Ada namanya al-barajim, ini yang lipatan di punggung telapak tangan namanya barajim, yang juga disunahkan untuk dibersihkan. Ini namanya qu', ya, di mata jari, dua mata di pergelangan tangan kita, dan ini namanya rasakh, yang pergelangannya ini dalam bahasa Arab namanya tangan. Kemudian ketika tangan ini tidak satu-satunya organ wudu, maka Allah perintahkan sampai ke siku. Dari ayat ini, maka tentu yang kita prioritaskan pertama adalah tangannya. Kita basuh tangan, kemudian nanti dibasuh sampai ke siku. Ya, sampai ke siku. Jadi kembali kepada kaidah awal, tidak ada ketentuan yang baku yang mesti mau tidak mau
dari mana kita memulainya. Tetapi utamanya sesuai dengan makna yadun dalam ayat tersebut. Jadi kita memulainya dari telapak tangan terus turun ke bawah atau naik ke siku maksudnya. Ya, dan memang untuk menampung air, untuk bisa hemat dalam berwudu memang dimulainya dari telapak tangan. Jadi Bu, kita tampung air dengan telapak tangan kita, kemudian kita turunkan. Nah, nanti kita turunkan ke bawah, dibawa dengan tangan kiri, terus air yang mengalir itu sampai ke siku, kemudian nanti ya dengan tuntutan dalil juga kita turunkan lagi ke ujung jari. Ya, makanya nanti ketika dia sampai ke jari, air yang sudah kita gunakan untuk membasuh tangan ini akan bertetesan di setiap ujung jari kita. Makanya dalam hadis tentang keutamaan berwudu itu akan keluar dari setiap tetesannya dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Tapi kalau siku susah keluarnya turunnya. Ya, jadi mungkin utamanya memang dari atas sesuai dengan bahasa Arabnya. Tetapi bila ada orang yang menampung, nah ini tentu bertentangan, nanti penampungannya itu tidak bisa kita kontrol airnya. Kita letakkan di ujung keran tangan kita dari siku, dan kita tidak bisa mengontrol penghematan dalam menggunakan air wudu. Jadi memang yang sangat utama adalah menampung dengan telapak tangan, dan yang sudah ditampung telapak tangan ini matikan kerannya, kemudian kita basuh tangan kita, turunkan yang sudah ditampung itu ke bawah dan digosok sampai ke siku dan bawa lagi ke ujung jari. Ya, kemudian nanti akan berjatuhanlah tetesan air terakhir, dan begitu pula lah turunnya atau jatuhnya dosa-dosa kita yang dilakukan oleh tangan. Pertanyaan yang air mengusap kepala tadi ya, mengusap kepala yang disatukan dengan telinga. Ya, jadi telinga ini memang dia satu organ dengan kepala, dan yang rojihnya memang disatukan airnya. Dan untuk mengusap kepala ini juga kelembaban, bukan air, bukan kita, karena memang kepala ini diusap bukan dibasuh. Dalam ayatnya adalah diusap. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Jadi bukan dengan membasuh seperti membasuh wajah dengan air, membasuh tangan, kaki, tetapi dia adalah usapan. Dilembabkan, ada air sedikit di tangan kita, kemudian tuntunan Nabi SAW memulai dari bagian depan kepala, terus dibawa ke belakang, kemudian dibalikkan ke depan lagi. Yang tersisa dari lembabnya di tangan kita, itu kita langsung bawa ke telinga. Ya, dan dia tidak akan kering, memang tidak akan kering. Ya, tidak akan kering. Pasti ada masih tersisa lembab, dan ini yang nanti digunakan untuk membersihkan telinga. Dia sebenarnya adalah ta'abbud, bukan bersih-bersihan. Dia ta'abbud, membasuh telinga ini ta'abbud. Karena jari jemari kita masih ada lembab air, dia akan masukkan, bukan untuk kebersihan. Walaupun memang ada unsur membersihkan, tetapi lebih didominasi oleh ibadahnya, ritualnya. Ya, ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi. Semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Mudah-mudahan Ibu yang bertanya tadi sambil menonton TV ya, supaya lebih jelas tadi sudah dipraktekkan oleh Ustaz ya. Oh iya. Iya, mudah-mudahan ya. Ya, baik, mudah-mudahan kita semuanya sudah jelas ya bagaimana batasan dan tata cara wudhu tadi. Baik kaum muslimin dan muslimah, kita lanjut tadi pemirsa Asil TV di Kabupaten 50 Kota ya, yang bertanya ini masih terkait dengan persiapan bulan Ramadan Ustaz. Pemirsa Asil TV di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, pertanyaannya, bolehkah kita puasa sunnah Sya'ban 1 bulan penuh? Bolehkah kita puasa sunnah Sya'ban 1 bulan penuh? Kemudian yang kedua, bolehkah kita membakar pakaian yang tidak terpakai karena tidak sesuai dengan syariat? Contohnya pakaian ketat, ada gambar-gambar hewan dan makhluk kartun dan makhluk bernyawa atau kartun-kartun. Pertanyaan dari hamba Allah pemirsa Asil TV di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Ya, terima kasih untuk yang bertanya tadi, terutama untuk ibu tadi yang bertanya ya, yang dari Pekanbaru, kemudian yang tadi dari pemirsa Asil TV. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban apakah boleh? Wallahu a'lam.
menurut penuturan para sahabat, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan, ya, kecuali bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban memang dianjurkan untuk banyak berpuasa, tetapi jangan sampai kita menyamakan Sya'ban dengan Ramadan, yaitu dengan berpuasa setiap hari sebagaimana kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi tidak dibenarkan untuk berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Maka bulan Sya'ban jangan sampai berpuasa sebulan penuh. Bahkan dalam hal ini, bila mereka yang berpuasa, ada riwayat yang dibawakan oleh para ulama, saya saat ini tidak mengetahui atau lupa, tidak hadir saat ini tentang kevalidan hadis ini. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila Sya'ban sudah sampai pertengahan, maka jangan puasa lagi. Ya, jangan puasa lagi. Ini terkait dengan masalah puasa sepenuh tadi. Bila ada yang berpuasa dari awal terus setiap hari, maka bila sampai separuh bulan, menurut hadis riwayat ini, tidak dibenarkan untuk berpuasa lagi. Tetapi bila seseorang itu berpuasa tidak setiap hari, di awal 10 pertama dia puasa sebagian, 10 kedua dia berpuasa, nanti 10 terakhir juga dia berpuasa sebagian, ini tidak masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengkhususkan akhir Sya'ban dengan puasa, karena berhati-hati apakah Ramadan sudah masuk atau tidak. Khawatir Ramadan sudah masuk, maka berpuasalah di akhir Sya'ban. Ini tidak dibenarkan. Nabi SAW melarang, la tasumu yawmash syakki. Jangan kalian puasa di hari yang diragukan apa masuk Ramadan atau tidak. Bisawmi la tuqaddimu Ramadan, dalam hadis yang lain, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yawmin aw yawmin. Jangan kalian dahulukan Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari, illa rajulun sama, kecuali seseorang yang biasa berpuasa dan jatuh hari puasanya itu di hari terakhir Sya'ban, maka dia berpuasa karena hari biasa dia berpuasa. Misalnya Senin Kamis, misalnya jatuh pada hari terakhir Sya'ban itu hari Senin, yang mana dia sering berpuasa, dan dia berpuasa hari Senin karena kebiasaannya, ini tidak mengapa. Tapi kalau mengkhususkan, apalagi disebabkan oleh khawatir apa Ramadan sudah masuk atau khawatir Ramadan sudah masuk, maka dia didahului dengan puasa 1 hari, ini dilarang oleh Nabi SAW dan haram berpuasa. Ya, haram berpuasa. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan puasa di bulan Sya'ban. Yang pertama, tidak boleh puasa semuanya. Yang kedua, bila yang berpuasa dari awal terus, ya, kemudian sampai pertengahan ada anjuran untuk tidak menambahnya, berarti separuh bulan. Dan bagi siapa yang berpuasa tidak semua, tapi di 10 awal dia berpuasa sebagian, 10 pertengahan puasa sebagian, 10 terakhir dia puasa sebagian, tidak mengapa. Kemudian terakhir, jangan dahulukan Ramadan dengan berpuasa di ujung Sya'ban karena khawatir sudah masuk Ramadan. Dilarang oleh Nabi dan ini puasa yang haram. Kemudian bila seseorang berpuasa di akhir Sya'ban di hari yang biasa dia berpuasa, hari Senin misalnya, maka tidak mengapa dia berpuasa. Bukan karena khawatir sudah masuk Ramadan, tapi karena hari kebiasaannya berpuasa. Jadi itu jawaban untuk pertanyaan tentang apakah boleh berpuasa di bulan Sya'ban 1 bulan. Kemudian pertanyaan berikutnya, membakar pakaian yang dilihat tidak sesuai dengan syariat, yaitu pakaian ketat yang sebelum berubah, itu lebih baik itu dipakai atau ada gambar-gambarnya, ya. Apakah boleh dibakar? Wallahu alam. Saya melihat menggunakannya untuk hal yang lain mungkin lebih utama, ya. Bisa dipotong-potong, ya. Kalau pakaian itu ketat, hanya sebabnya ketat, bisa digunakan untuk yang lain, dipotong untuk sarung bantal, ya, atau nutupi sesuatu yang ada gambarnya tadi, bisa dihilangkan kepalanya untuk digunakan yang lain, untuk kain lap misalnya, daripada dibakar begitu saja tidak dipergunakan, ya,
tidak dipergunakan. Saya melihat digunakan untuk hal-hal yang lain lebih utama ya daripada kita membakarnya tanpa tanpa bisa digunakan untuk hal-hal yang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya ada gambarnya tadi, tinggal dicoret gambarnya sehingga hilang ya, atau ditutupi dengan kain yang lain, dijahit di kepalanya sehingga tidak membentuk makhluk yang bernyawa lagi ya. Banyak cara untuk menggunakan pakaian-pakaian tersebut. Wallahu taala a'lam. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya, khususnya yang bertanya di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Baik, mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf untuk ada pertanyaan dari TKI di Malaysia dan pertanyaan dari Jawa Tengah. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain mohon dimaafkan ya, kami tidak bisa mengajukan lagi ke Ustaz. Mudah-mudahan niat baik Anda tentunya ingin mendapatkan ilmu dari Ustaz. Karena keterbatasan waktu kita, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala kepada Anda dan insyaallah memberikan Anda kesempatan di lain waktu untuk mendapatkan ilmu itu. Baik kaum muslimin muslimah, jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaannya. Terlihat dari banyaknya pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimah yang masuk ke meja siar kami, dan kini kita akan dengarkan ikhtitam atau penutup dari Ustaz. Mungkin ada tambahan nasihat, tafadhol ya Ustazana. Ya. Terkait dengan pelajaran kita tadi, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ibrah yang pertama yaitu bagaimana kita menyadari bahwa berjumpa dengan Ramadan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Ya. Karena tidak ada jaminan bila kita sudah berjumpa dengan Ramadan di tahun ini, kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ya. Akan berjumpa dengan Ramadan di 2 tahun yang akan datang. Maka sekarang ketika kita tahu dia bulan yang berkah, penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah, maka jangan sampai dilalaikan. Pergunakan semaksimal mungkin. Dan sebagai pelajaran juga bahwa tanda diterimanya amal kebaikan kita di bulan Ramadan adalah selalunya hati kita tergantung kepada ibadah. Merasa tidak nyaman, tidak tentram, tidak bahagia bila ada hari yang kita tidak beribadah di dalamnya atau tidak melakukan ketaatan di dalamnya. Ini buah dari ketaatan yang diterima oleh Allah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Maka beranjak dari itu, sekarang kita hampir sampai di bulan Ramadan, tinggal 1 bulan lebih, 10 hari kurang lebih ya. Maka perbanyaklah meminta, memohon, panjatkan doa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun ini, dan minta kepada Allah agar diberi taufik untuk mengisi hari-hari dan malam-malam Ramadan yang akan datang dengan berbagai macam ketaatan. Karena ibrahnya bukan sekadar berjumpa, tetapi ibrahnya kita menggunakan momen tersebut dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala waliyut taufik. Dan kita tentunya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semua, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio, pemirsa TV dan yang lain-lain. Semoga kita semua dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, dibukakan oleh Allah kita kesempatan yang selebar-lebar dan seluas-luasnya untuk beramal, untuk melakukan berbagai macam ketaatan, dan semoga diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Abu Nuaim Dr. Asbiri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala yang sudah meluangkan waktunya ke studio Radio Hidayah sehingga kita bisa mendengarkan kajian beliau, kajian lanjutan pembahasan kitab Al-Ibrati Syahris Saum ya.
yaitu ibrah pelajaran-pelajaran pada bulan puasa Ramadan. Kurang lebih 40 hari lagi kita akan menuju bulan Ramadan, dan mudah-mudahan pelajaran ini adalah salah satu persiapan kita untuk memasukinya. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaan Anda dimanapun berada, pemirsa dan pendengar, baik di dalam negeri ataupun di mancanegara, dan di Pekanbaru atau di luar kota Pekanbaru. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.